Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fahri selaku narator. Di sini saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Bunda Siska, yaitu membuat drama, yaitu Jaka Tarub dan Lima Bidadari. Di sini saya akan sedikit menceritakan kisah tentang Jaka Tarub. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia hanya tinggal di rumah bersama ayahnya dan ibunya sendiri sudah lama meninggal dunia. Sehari-hari Jaka Tarub dan ayahnya bekerja sebagai petani di sebuah persawahan. Ayah, apakah engkau tidak berniat untuk mencari istri baru? Wahai anakku Jaka, ayahmu ini sudah cukup tua untuk memiliki seorang istri. Benar itu Jaka, ayahmu sudah tua, lantas bagaimana tidak engkau saja yang mencari seorang istri untuk mendampingi hidupmu? Kau lihat itu Jaka, banyak wanita terpampang di depanmu. Apakah tidak ada yang tertarik untuk kau nikahi, wahai Jaka? Setelah selesai bertani, Jaka dan ayahnya pun beranjak kembali ke rumah. Namun, saat di tengah perjalanan, mereka mampir terlebih dahulu untuk membeli daging dan juga bumbu dapur. Permisi Pak, berapakah harga daging ini? Harga daging ini 5.000 Pak. Baiklah, saya beli daging ini. Ini Pak barangnya. Uangnya pas ya, terima kasih sudah membeli. Kang, mau beli bumbu dapur seperti biasa ya? Iya Kang, bumbu dapurnya 2.000 aja. Ini Kang, uangnya 2.000. Ayah, apakah engkau baik-baik saja? Wahai anakku, ayahmu sudah tidak akan lama lagi bersamamu. Jika engkau mempunyai istri, janganlah engkau mengkhianatinya. Apa yang kau maksud? Aku tidak paham ya. Sesampainya mereka di rumah, sang ayah pun jatuh di lantai secara tiba-tiba, dan Jaka pun panik sembari memangku kepala ayahnya. Jaka pun mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Wahai saudariku, apakah kalian ingin berliburan bersama-sama? Wah, ide bagus wahai saudariku. Tetapi, di manakah tujuan kita untuk berlibur? Apakah di antara kalian ada yang mempunyai pendapat tentang tujuan kita kali ini? Aku ingin menikmati rendaman air dan menghirup udara segar di suatu tempat, tentunya bersama dengan kalian. Aku pun sama, ingin mengunjungi tempat yang sangat indah dan mendengarkan suara kicauan burung dan merdu. Bagaimana kalau kita ke air terjun yang ada di planet Bumi? Aku dengar di sana banyak tempat dan binatang serta tumbuhan yang menarik. Ada juga tempat untuk mengistirahatkan dan memanjakan mata untuk kita bersama-sama. Wah, boleh juga pendapatmu. Jadi, bagaimana dengan pendapat saudariku yang lain? Setuju. Baiklah wahai putri-putri yang kucintai, apakah kalian sudah menentukan tujuan kalian? Sudah, Ayah. Sekarang kalian lekas bersiap-siap untuk esok hari dan segera istirahat. Dan untuk kamu penjaga di sana, kalian antarkan putri-putriku ini ke bumi dan janganlah kalian sesekali berpikir yang tidak-tidak terhadap putriku. Baik Tuan, kami akan antarkan putri Tuan ke bumi dan kembali dengan selamat. Kami tidak akan berbuat macam-macam kepada putri Tuan. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke bumi dan ditemani oleh dua pengawal yang telah diutus oleh sang raja. Sesampainya di bumi, mereka pun mulai melepas selendang dan juga bajunya. Mereka pun mulai berendam serta bercanda riang tawa. Di hari yang sama, Jaka pun pulang dari sawah dan melihat 5 bidadari tersebut sedang mandi. Ia pun memiliki niat yang jahat, dan ia pun mengambil salah satu selendang bidadari tersebut yang bernama Nawang Wulan. Ia pun membawanya ke rumah dan menyembunyikannya di bawah tumpukan beras dan juga jerami.
Wahai saudariku, apakah engkau melihat selendangku di sini? Aku tidak melihatnya. Memangnya di mana engkau menaruhnya, wahai saudariku? Aku menaruhnya di sini bersama dengan selendang kalian. Ya sudah, begini saja. Kamu tinggal di sini dan cobalah mencari selendang tersebut. Maafkan kami, Nawang, tetapi hari ini sudah menjelang sore hari. Raja sudah menyuruh kalian untuk pulang. Benar, wahai saudariku, tentang hal yang dikatakan oleh pengawal kita. Kami tinggal terlebih dahulu ya, Nawang. Selamat tinggal Nawang, jaga dirimu baik-baik ya. Nanti kalau sudah ketemu, cepatlah ke sini ya. Kami akan merindukanmu. Baiklah, hati-hati di jalan ya wahai saudariku. Maafkan aku telah ceroboh meletakkan selendangku sendiri. Setelah itu, saudari-saudari Nawang pun pergi meninggalkannya sendirian. Ia mulai mencari-cari ke daerah tempat ia berendam bersama saudari-saudarinya, tetapi ia tetap tidak menemukannya. Lalu ia pun mulai menangis terseduh-seduh. Jakataru pun mencoba mendekatinya sembari menenangkan bidadari itu. Wahai sang wanita nan cantik menawan, mengapa engkau hanya duduk di pinggir sungai sembari menangis? Coba kau ceritakan sedikit. Wahai manusia, perkenalkan, nama saya Nawang Bulan. Aku merupakan seorang bidadari yang tinggal menjauh dari muka bumi ini. Aku kehilangan selendangku saat berendam air di sini bersama saudariku. Perkenalkan, saya Jakataru. Saya merupakan seorang petani yang tinggal dan bekerja di desa ini. Sebelumnya maafkan aku Nawang tentang selendangmu. Aku tidak melihat soal selendangmu. Oh iya, bagaimana kau menginap saja di rumahku malam ini? Hari sudah terlihat gelap, matahari sudah mulai menghilang. Pasti kau akan kesulitan mencari selendang itu dengan tanpa cahaya matahari yang cukup. Apakah engkau tidak akan kerepotan, wahai manusia, apabila ada orang lain yang tinggal di rumahmu? Tidak kok, aku tinggal di rumah sendirian. Kau bisa pakai kamar sebelah nantinya untuk beristirahat. Nanti aku siapkan tempat tidur dan pakaian untukmu. Baiklah wahai manusia. Sementara waktu aku akan memakai rumahmu untuk kujadikan sebagai tempat bernaungku. Setelah sampai di rumah Jaka, mereka mulai beraktivitas seperti orang lain pada umumnya. Jaka pergi ke sawah dan Nawang membantu pekerjaan di rumah sebagai bentuk imbalan karena sudah diizinkan tinggal di rumah Jaka. Pun berlalu, mereka memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Nawangsi, sang bidadari cantik. Nawangsi juga merupakan seorang wanita yang cantik dan baik hati. Di suatu hari, Jaka melanggar sebuah janji yang diucapkan kepada Nawang. Wahai Kakanda, selamat datang di rumah. Pasti kamu sangat lapar ya. Aku sudah masak nasi di rumah. Namun janganlah sesekali engkau membukanya saat aku tidak ada di rumah. Aku ingin mencari Nawangsi untuk makan bersama. Baik Dinda, cepatlah. Engkau mencari Nawangsi kembali untuk makan. Aku sudah tidak tahan lagi. Nawangsi. Aku di sini, Bu, sedang mencari hewan. Sebentar lagi ya, Bu. Tidak, Nak. Ayo kembali ke rumah sekarang. Baik, Bu. Astaga, wahai Kakanda. Apakah engkau tahu apa yang telah engkau perbuat? Apakah Kakanda sudah tidak peringatkan untuk tidak membukanya? Setelah engkau membuka dandang nasi, aku tidak bisa memasak lagi hanya dengan satu butir nasi. Maafkan Kakanda ini yang sudah lapar. Kakanda hanya ingin melihat engkau memasak apa untuk kita makan bersama.
Waktu sudah berlalu dan nasi pun sudah menjadi bubur. Aku akan memasak nasi dengan aroma setelah ini. Jadi, wahai kakandaku yang tercinta, kau harus lebih bekerja keras untuk menimbun stok makanan kita di rumah. Nawang pun mulai memasak setiap harinya, dan tentunya stok padi beserta jerami sudah mulai menipis dan habis. Tidak disangka bahwa ia menemukan selendang miliknya terlihat disembunyikan di antara tumpukan beras dan jerami saat ingin memasak. Wahai Kakanda, apa yang telah engkau perbuat selama ini? Aku tidak menyangka engkau setega ini terhadapku. Aku tidak sudi hidup denganmu. Aku ingin balik ke kayangan dengan... Tidak, Nawang Wulan. Aku bisa jelaskan tentang ini. Jadi jangan pergi dari sini. Apakah kamu tidak kasihan dengan anak kita? Bu, jangan pergi meninggalkan kami. Nanti aku tidak ada yang menemani tidur dan bermain lagi. Aku sedih kalau ibu tidak ada di sisiku. Tidak, wahai Jaka. Aku sudah muak dengan lingkapmu yang membuatku kesal. Dan teruntuk anakku Nawangsi, nanti ibu akan main bersamamu sekali. Kamu akan tinggal bersama ayahmu mulai sekarang. Jangan engkau sedih karena semua ini adalah kesalahan ayahmu. Ibu. Sudah, Nak. Ini semua memang kesalahan ayah. Tetapi kamu masih bisa bermain sesekali dengan ibumu nanti. Jadi jangan menangis ya. Masih ada ayah di sini.